Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, dan serta salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada utusan Allah, yakni baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya dan para sahabatnya serta yang mencintainya. Baiklah, pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tema pidato saya dengan tema manusia yang paling sibuk di akhirat kelak. Baiklah, para hadirin yang dimuliakan Allah serta para juri yang juga tentunya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat atau hari akhir ini tentunya merupakan perkara paling besar. Perkara besar yang wajib kita imani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Gak ada tuh satupun manusia yang tahu nanti kondisi saya di nanti kayak mana ya, sama tuh kayak. Gak ada satupun yang tahu. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Gak ada. Masa depan aja belum tahu, apalagi tentang akhirat. Nah, tentunya di akhir nanti kita itu sibuk. Tapi ya, sibuk kita tuh cuma sibuk pada diri sendiri. Kita tuh nanti kalau udah muncul lagi zaman tanda-tanda, muncul tanda-tanda zaman, ya muncul tanda-tanda besarnya, itu tuh nanti kita bakal sibuk dengan diri kita sendiri. Gak bakal kita tuh sibuk dengan bapak kita atau mama kita, saudara atau yang lain-lainnya. Ini seperti apa yang difirmankan Allah SWT pada Quran surat Abbas ayat 34 sampai 37. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi." Yang artinya pada hari itu manusia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Dia akan jauh dari dari ibu dan bapaknya, dari istri serta anak-anaknya. Pada hari itu mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Bahasanya 34 sampai 37. Subhanallah. Dari ayat ini kita sudah tahu, yes. Kalau seandainya kita tuh di hari akhir bakal sibuk sama diri kita sendiri. Tapi ya, bakal satu manusia, dia tuh gak sibuk sama diri sendiri. Itu siapa? Yaitu adalah baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Salawat dulu. Loh, emang kenapa Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad SAW itu yang dia sibukkan pada hari akhir nanti, di tengah para manusia itu sibuk dengan diri mereka sendiri, bukan dirinya sendiri, melainkan apa? Ummati wa ummati. Dia bakal sibuk dengan umatnya sendiri. Ya, kita ini umat akhir zaman, dikenal sebagai Gen Z kalau dibilang sekarang ya. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW itu kepada umatnya, sampai-sampai ya, dia tuh yang dipikirkan dia tuh bukan dirinya sendiri, tapi umatnya. Sampai dia tuh overthinking, nanti umatku nih masuk surga bareng aku nggak ya? Sampai bilang kayak gitu. Nah, ini saking sayangnya Nabi Muhammad SAW tuh pada umatnya. Nah, ada yang tahu nggak kayak mana sibuknya nanti Nabi itu di hari akhir nanti? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Nah, jadi saya tukil dari satu hadis. Ada satu hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana ini hadisnya itu tentang keadaan umat Nabi Muhammad di akhir nanti. Saya cuma ngasih terjemahan aja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah bilang, kalau seandainya pada suatu hari nanti, di mana seluruh manusia dikumpulkan pada tempat yang mengerikan, panasnya melebihi dari dunia, panas, dan gak ada satu manusia yang berbicara pada waktu itu. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Ayo kita temui bapak kita, Nabi Adam." Ditemui itu Nabi Adam. Tapi ya,
Pas sampai mereka tuh ketemu sama Nabi Adam tuh gak bisa ngasih syafaat. Nabi Adam bilang, saya tuh banyak salah, gak bisa ngasih syafaat. Coba datangi Nabi Nuh bisa ngasih syafaat. Akhirnya mereka bergerombolan tuh datang kepada Nabi Nuh. Pas sampai sama Nabi Nuh bilang, saya gak bisa juga. Soalnya dulu saya juga pernah buat kesalahan. Doa untuk kepentingan diri sendiri, doa untuk ngebanci di bumi. Nah, karena itu dibilang Nabi Nuh, coba kalian datangi Nabi Ibrahim lah. Segerombolan tuh didatanginya Nabi Ibrahim. Pas dia datangi Nabi Ibrahim, orang ini kira bisa lagi Nabi Ibrahim. Rupanya nggak bisa, aduh kacau pak. Nah, datangi itu Nabi Ibrahim juga bilang, aduh saya nggak bisa loh. Gak bisa, barulah sampai datangi Nabi Isa. Pas Nabi Isa tuh gak bisa juga, disuruh sama Nabi Isa tuh buat datangi Nabi Muhammad. Pas datangi Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad tuh pas datang umatnya minta syafaat, bersujud dia kepada Allah, lalu mengatakan kepada Allah, ya Allah umatku tolonglah, bantu umatku ya Allah, berikanlah mereka syafaat. Pas itu dibilang Allah kepada Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang kau katakan aku dengar, apa yang kau minta pasti ku beri. Nah pada saat itu juga diberilah syafaat Nabi Muhammad. Baiklah, mungkin itu sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.